Kali ini saya ingin membahas satu jenis graf, yaitu graf terhubung. Graf terhubung adalah graf di mana selalu ada rute antara setiap pasang simpul. Dengan kata lain, dari suatu simpul, kita selalu bisa pergi ke sembarang simpul lainnya. Walaupun mungkin secara nggak langsung ya, jadi lewat beberapa perantara dulu. Ini sifat yang natural banget ya, tapi ternyata ada beberapa konsekuensinya yang nggak begitu trivial. Mungkin pertama-tama kita lihat dulu satu contoh. Ceritanya ada sebuah rumah yang disekat menjadi beberapa ruangan-ruangan. Antara beberapa pasang ruangan yang bersebelahan dipasang pintu. Nah, dua ruangan itu disebut bersebelahan kalau mereka berbagi satu dinding yang sama. Kemudian hanya beberapanya saja yang dipasang pintu, jadi nggak mesti semua pasang yang bersebelahan itu ada pintunya. Oke. Nah, hanya ada satu pintu masuk dari luar. Kita diminta membuktikan ada ruangan yang jumlah pintunya ganjil. Dan terlebih lagi, ruangan itu bisa dimasuki dari luar melalui beberapa ruangan perantara. Nah, coba kita modelkan ini sebagai graf. Kira-kira simbolnya apa? Simbolnya adalah ruangan. Kemudian busurnya adalah pintu. Oke. Pintu yang menghubungkan dua ruangan yang bersebelahan. Semua pintu ini mewakili satu busur ya, kecuali pintu masuk. Kenapa? Karena pintu masuk dia hanya terhubung ke satu ruangan, ya kan, ruang tamu katakanlah, yang terhubung dengan dunia luar. Oke. Nah, supaya nggak ada pengecualian kayak gini, kita juga pengen nih pintu masuk tuh jadi busur. Berarti kita harus menganggap dunia luar itu sebagai satu simpul tersendiri. Oke, sebut saja L. Nah, kita diminta mencari suatu ruangan yang jumlah pintunya ganjil ya. Berarti kita harus nyari satu simpul yang derajatnya ganjil. Simpul L ini derajatnya 1. Kenapa? Karena hanya ada satu pintu masuk ya. Jadi satu cara untuk masuk ke dalam rumah itu berarti hanya ada satu ruangan yang terhubung secara langsung ke L ya. Berdasarkan handshake, total derajat sama dengan 2 kali jumlah busur. Berarti apa? Simpul-simpul yang derajatnya ganjil itu ada sebanyak genap ya. Nah, berarti selain L pasti ada satu lagi nih simpul yang derajatnya ganjil ya kan. Masalahnya kita nggak tahu apakah simpul yang derajatnya ganjil itu bisa dimasuki dari luar atau enggak ya, bisa dicapai dari L atau enggak. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita coba batasi grafnya menjadi ruangan-ruangan yang bisa dicapai oleh L. Kita buat graf baru. Katakanlah simbolnya adalah L dan ruangan yang bisa dicapai dari L ya, melalui G ya, melalui busur-busur di G. Kemudian busurnya ya sama. Oke. Nah, sekarang H adalah graf terhubung. Kenapa? Nih, dari L kita bisa jalan ke semua simpul lainnya di H. Kalau kita ambil dua simpul yang selain L, kita katakanlah X sama Y ya. Kita bisa jalan dulu dari X ke L, habis itu dari L ke Y. Oke. Jadi untuk sembarang dua simpul di H, itu selalu ada rute yang menghubungkan keduanya. Oke. Jadi terbukti kalau dia graf terhubung. Nah, sekarang kita pakai handshake di graf H ini, bukan di G. Kita dapatkan ada satu simpul di H ya, yang degree-nya itu ganjil. Nah, otomatis simpul ini
bisa dicapai dari L. Oke, ini ada satu lemma yang berguna banget. Jika G adalah sebuah graf terhubung, maka jumlah busurnya itu lebih dari sama dengan jumlah simpulnya dikurang 1. Nah, ini saya sudah tulis buktinya, coba kita pelajari. Kalau ada simpul yang derajatnya 1, kita bisa menghapus simpul itu kemudian menggunakan induksi. Jadi maksudnya gini, misalkan X degree-nya 1, dia terhubung ke Y katakanlah. Kalau X dan busur X ini kita hapus, tapi Y-nya tetap maka didapat graf yang lebih kecil dan dia grafnya tetap terhubung. Kenapa? Karena nggak ada jalan yang menggunakan busur XY ya. Jadi jalan antara dua simpul di dalam ini itu nggak mungkin menggunakan busur XY. Nah, karena dia tetap terhubung dan jumlah simpulnya itu berkurang 1, kita bisa pakai induksi untuk menyimpulkan bahwa jumlah busurnya lebih dari sama dengan jumlah simpulnya dikurang 1. Nah, jumlah busurnya berapa? Tadinya kan E ya, berkurang 1, jadi E-1. Kemudian jumlah simpulnya tadinya V, berkurang 1 jadi V-1. Berarti E-1 lebih dari sama dengan V-1, min 1, sehingga E lebih dari sama dengan V-1. Nah, bagaimana kalau tidak ada simpul yang degree-nya 1? Ya, berarti semua simpul memiliki derajat lebih dari sama dengan 2. Langsung aja kita pakai handshake. 2 kali jumlah busur sama dengan total degree. Masing-masing ini lebih dari sama dengan 2 ya. Jadi bisa dari sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak V. Jadi 2E lebih dari sama dengan 2V. Berarti E lebih dari sama dengan V, ya ini lebih dari V-1. Terbukti. Nah, sebagai catatan, ini lemanya satu arah ya. Jika G terhubung, maka E lebih dari sama dengan V-1. Tapi konversnya itu nggak berlaku. Jadi bisa saja berlaku E lebih dari sama dengan V-1, tapi grafnya tidak terhubung. Gimana? Misalnya kalau busurnya tuh ngumpul di beberapa simpul aja. Kan N simpul dia bisa menampung N kombinasi 2 busur ya. Habis itu di luar itu ada simpul yang terisolasi. Itu bisa aja jumlah busurnya lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang 1, tapi grafnya tidak terhubung. Jadi hati-hati ketika menggunakan lemma ini, konversnya tidak berlaku. Pada sisi lain, lemma ini berguna banget. Kenapa? Karena dari asumsi yang sederhana, grafnya terhubung, kita bisa dapat informasi yang sifatnya numerik antara jumlah busur sama jumlah simpul. Kita lihat satu contoh soal ya. Ini diambil dari Hungaria tahun 2000. Diberikan bilangan asli N, K sama T yang lebih dari 1, di mana FPB, K, dan T adalah 1. Pada setiap giliran, Anda bisa mengubah suatu bilangan kurang dari sama dengan N menjadi bilangan lain yang kurang dari sama dengan N dan selisihnya K atau T dengan bilangan yang aslinya. Maksudnya gini, dari suatu X, kita bisa mengubah dia menjadi X tambah K atau X tambah T atau X kurang K atau X kurang T dengan syarat bahwa hasilnya itu kurang dari sama dengan N. Jadi nggak boleh lebih dari N, nggak boleh keluar dari 1 sampai N ya. Nah, buktikan bahwa Anda selalu bisa mengubah beberapa kali angka 1 menjadi semua bilangan asli kurang dari sama dengan N jika dan hanya jika berlaku N lebih dari sama dengan K plus T min 1. Nah, ini maksudnya mengubah beberapa kali dari 1 ke sembarang bilangan lainnya ya. Maksudnya dari 1 kita selalu bisa mengubah dia menjadi X, apapun X. Tapi secara nggak langsung, kan ada tulisan beberapa kali ya. Jadi dari 1 bisa ke A dulu, habis itu ke B, habis itu ke C, habis itu baru ke X ya. Dimana setiap kali mengubah itu ngikutin aturan ini ya. Selisihnya K atau T. Nah, coba kita buat graf dari soal ini ya. Kira-kira simbolnya apa? Kita mau bisa jalan dari 1 ke semua bilangan asli kurang dari sama dengan N ya. Berarti simbolnya adalah 1, 2, 3 sampai N. Kemudian busur itu menandakan bahwa
dua bilangan selisihnya K atau T. Di XY, di mana selisih X dan Y adalah K atau T. Ini implikasi dua arah ya, jadi kita bagi dua buktinya. Kita buktikan yang maju dulu ya, asumsikan kita selalu bisa mengubah angka 1 jadi sembarang bilangan. Artinya apa? Grafnya terhubung ya. Berarti jumlah busur lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang 1. Nah sekarang kita hitung dulu jumlah busurnya. Oke. Busurnya apa nih kira-kira? Ya X ke X plus K ya, atau X ke X plus T ya. Masalahnya adalah salah satunya tuh bisa aja keluar dari N ya, lebih besar dari N. Kita lihat seandainya salah satunya itu besar, berarti nggak ada busur yang X plus K ya, semuanya menggunakan T, selisihnya T. Nah kalau kayak gini berarti 1 dia cuma bisa dikirim ke 1 plus T, 1 plus 2T, 1 plus 3T, dan seterusnya ya. Karena T-nya ini lebih dari 1, dia nggak bisa mencapai 2. Kontradiksi. Berarti K kurang dari N. Dengan cara yang sama, T kurang dari N. Berarti busur-busurnya ini adalah X tambah K, dan X tambah T. Oke. Banyaknya berarti ada berapa? Ini kan berarti X-nya bisa 1 sampai N min K ya. Kalau yang ini bisa 1 sampai N min T. Karena grafnya terhubung, berdasarkan lema yang tadi, kita tahu jumlah busur lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang 1 ya. Berarti ini lebih dari sama dengan jumlah simpulnya M. Berarti N min 1. Oke. Coret-coret, terbukti. Kalau N lebih dari sama dengan K plus T min 1. Sekarang kita buktikan implikasi yang sebaliknya ya. Asumsikan ini, oke. Berarti M lebih dari K dan N lebih dari T, sehingga busur-busurnya seperti ini ya, X tambah K atau X tambah T. Oke. Nah, yang selisihnya K itu terhubung dengan busur ya, kita bisa loncat yang selisihnya K. Jadi cukup dibuktikan kalau 1, 2, 3 sampai K itu terhubung. Nah, sampai sini kita belum pakai asumsi bahwa FPB K sama T itu 1. Ternyata di sini dipakainya. Jadi, kalau kita lihat modulo K, ya, ini kan semua kemungkinan sisanya tuh 0, 1, 2, sampai K-1 ya. Ada semua di sini dan muncul 1 kali. Nah, salah satu sifatnya tuh gini. Kalau kita kalikan dengan T, ya, suatu bilangan yang saling prima dengan modulusnya, maka sebagai himpunan, dia juga sama dengan 1, 2, sampai K. Jadi kita lihat T, 2T, sampai KT. Ini kongruen dengan 1, 2, atau K. Modulo K. Tapi mungkin dipermutasi. Nah, misalkan I dikali T itu kongruen dengan AI misalnya, dimana AI itu anggota
1, 2 sampai K. Jadi gini, ini AI, dia sama aja dengan IT ya, kongruent dengan IT. Berarti apa? Ada rute dari AI ke IT ya, karena selisihnya tuh lipatan K ya. Jadi misalkan AI tambah K tambah K tambah K tambah K sampai mendapat IT ya. Jadi ada rute ke IT. Nah sekarang kita pakai busur yang jaraknya T ya. Jadi dari IT itu ada busur ke IT plus T ya. Ini sama dengan I plus 1 T. Nah ini kan ada rute ke AI plus 1 ya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti dari A1, A2 sampai AK itu ada rutenya semua ya. Ada rute dari A1 ke A2, habis itu ada rute dari A2 ke A3 sampai ada rute ke AK ya. Jadi himpunan 1, 2, 3 sampai K itu semuanya terhubung dan keseluruhan grafnya dia jadi terhubung. Kalau grafnya tidak terhubung, maka dia terdiri dari beberapa bagian yang masing-masingnya adalah graf terhubung dan bagian-bagian itu saling lepas. Misalnya kalau ini kita pandang sebagai satu graf, maka ada 3 bagian ya, G1, G2, G3, yang mana masing-masingnya itu adalah graf terhubung, tapi antara dua bagian yang berbeda tidak ada jalan. Nah, bagian-bagian itu disebut sebagai komponen atau komponen terhubung dari grafnya. Berarti satu graf itu terhubung jika dan jika dia hanya punya satu komponen. Nah, sekarang ada generalisasi atau perumuman dari lemma yang sebelumnya. Lemma yang sebelumnya mengatakan kalau suatu graf itu terhubung, maka jumlah busur lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang 1. Nah, secara umum berlaku seperti ini. Untuk sembarang graf G, jumlah busur itu selalu lebih besar dari sama dengan jumlah simpul dikurang jumlah komponen. Ini proofnya seperti ini. Jadi kita lihat komponen-komponennya, misalkan G1, G2 sampai GK ya. Nah, mereka saling lepas, berarti jumlah busurnya sama dengan jumlah busur di masing-masing komponen. Katakanlah E1, E2, EK. Nah, karena masing-masing komponen itu adalah graf terhubung, kita bisa pakai lemma yang sebelumnya untuk menyimpulkan apa? S1 lebih dari sama dengan V1 dikurang 1. Sampai EK lebih dari sama dengan VK dikurang 1. Dijumlah V1 tambah V2 tambah VK, itu berarti total simpul di keseluruhan graf yaitu sama dengan V. Dengan ini min 1 min 1 min 1 sebanyak K. Jadi disimpulkan E lebih dari sama dengan V dikurang K. Untuk aplikasinya kita lihat satu soal dari Saint Petersburg tahun 2000. Jadi ada sebuah grid 4x6 ya, dia tuh kayak tabel dengan 4 baris dan 6 kolom. Kemudian kita ingin menghapus beberapa segmen satuan sehingga tidak ada persegi panjang yang lebih kecil dari 4x6 ya. Jadi bisa dibayangin kalau ini dibuat dari korek kecil ya, yang panjangnya satu satuan. Kemudian kita pengen menghapus beberapanya sehingga tidak ada lagi segi 4 yang lebih kecil daripada 4x6. Satu segmen yang dihapus dia menghubungkan dua kotak yang bersebelahan. Berarti kita buat aja graf dengan simpulnya adalah kotak-kotak itu dan busurnya adalah segmen yang dihapus. Jadi simpulnya adalah 4x6 24 kotak. Oh ya, sebenarnya ini versi yang lebih sederhana dari soal aslinya. Kalau soal aslinya itu 2000 kali 3000 gridnya ya. Tapi ide dasarnya sama ya. Oke, busurnya gimana? Dua kotak yang bersebelahan, kita hapus segmennya. Bisa seperti ini atau seperti ini ya. Nah, kita nggak tahu grafnya terhubung atau enggak ya. Misalkan aja
dia punya K buah komponen. Banyaknya busur itu sama dengan banyaknya korek ya, atau banyaknya segmen yang kita hapus. Berarti kita harus memperkirakan jumlah busurnya berapa. Nah, berdasarkan lemma tadi, jumlah busur lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang banyaknya komponen ya. Berarti kita harus memperkirakan dia ada berapa komponen. Nah, kita bisa memperkirakan banyaknya komponen dengan cara melihat satu simpul itu dia terhubung ke berapa simpul lainnya. Terhubung di sini dalam artian secara nggak langsung ya, karena kalau terhubung secara langsung pakai busur itu ya hitung aja derajatnya berapa ya kan. Tapi ini bisa aja secara nggak langsung, jadi terhubung satu simpul habis itu ke simpul yang lain. Nah, jadi dengan kata lain kita ingin mengetahui minimal ada berapa simpul yang bisa dicapai dari satu simpul. Oke, kita lihat aja. Oke, misalkan ada satu simpul. Karena tidak ada persegi atau persegi panjang yang lebih kecil dari 4 kali 6, berarti nggak boleh ada yang 1 kali 1 ya. Berarti setiap simpul itu punya minimal satu tetangga ya kan. Nah, sekarang kalau kita lihat persegi panjang 1 kali 2, ini kan nggak boleh ada ya, berarti salah satu ini harus dihapus juga ya. Katakanlah ini A, B, C, ini salah satu dari A, B, C harus ada yang dihapus. Ya bisa yang di sebelah kanan atau yang di kotak yang sebelah kiri juga bisa. Tapi minimal ada 2 segmen yang dihapus. Dengan kata lain apa? Satu simpul ini nanti dia terhubung ke simpul ini dan simpul yang di atasnya atau kanan atau bawah. Ya, jadi minimal ada 3. Oke, minimal 2 simpul lainnya. Berarti apa? Setiap komponen isinya minimal 3 simpul. Nah, berarti banyaknya komponen paling besar berapa? Dia nggak bisa lebih dari 8 ya. Karena kalau 9 komponen nanti akan ada 27 simpul ya. Soalnya komponen-komponen itu kan saling lepas ya. Jadi K itu kurang dari sama dengan 24/3 itu 8 ya. Oke, berarti jumlah busur ini lebih dari sama dengan jumlah simpul dikurang K, yaitu 24 dikurang 8, 16. Oke. Nah, pertanyaannya, bisakah kita hapus 16 segmen sehingga tidak ada persegi panjang yang lebih kecil dari 4 kali 6? Berarti kita harus nyari kapan dia terjadi sama dengan ya. Dia terjadi sama dengan jika dan jika apa? K-nya sama dengan 8 dan setiap komponen punya tepat 3 simpul ya. Berarti kita mau memecah ini jadi beberapa bagian yang bentuknya kayak gini, bentuknya huruf L gitu, bisa kayak gini atau diputar. Oke, bisa kita coba misalnya gini, kita bikin yang simetris, 2, 2, oke. Yang sebelah kanan misalnya. Oke, gimana? Ini misalnya gini. Ups, ya. Itu yang bawah pasti gini. Ya. Nah, yang ini pasti gini. Ini gini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 komponen dan tidak ada persegi panjang ya yang lebih kecil dari 4 kali 6. Oke, berarti jawabannya adalah 16.